Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-105. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, keduanya pun terdiam. Mereka sudah berada di depan regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Keduanya segera meloncat turun. Mereka menuntun kuda mereka memasuki regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan yang sudah sedikit terbuka. Dua orang pengawal menghentikan mereka. Namun setelah mereka melihat bahwa keduanya adalah Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang kebetulan juga mereka kenal, maka mereka pun dipersilahkan untuk masuk. "Apakah Paman Pemanahan masih tidur?" "Tidak," jawab pengawal. "Ki Gede tadi sudah turun ke halaman, berjalan berputar-putar sebentar, lalu masuk lagi lewat pintu sekedeng. Katakan kami akan menghadap." Salah seorang pengawal pun kemudian masuk ke longkangan lewat pintu sekedeng yang tidak diselarak dari dalam. Sejenak kemudian, maka Ki Gede pun keluar lewat pintu peringgitan dan mempersilahkan Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan untuk duduk di peringgitan. "Pagi-pagi sekali, Pangeran dan Paksi sudah berada di sini. Apakah kalian baru datang dari hutan Jabung?" "Tidak, Paman. Kami datang semalam." "Oh, Paksi rindu kepada keluarganya dan ingin bermalam semalam di rumahnya. Aku hanya ikut mengantarkannya." Ki Gede Pemanahan mengerutkan dahinya. Jawaban itu sangat menarik perhatian Ki Gede Pemanahan. Karena itu, sambil tersenyum Ki Gede pun bertanya, "Jadi kalian benar-benar melakukannya?" Pangeran Benowo pun memandang Paksi Pamekasan sejenak, tetapi Paksi hanya menarik nafas panjang saja. "Paman," berkata Pangeran Benowo kemudian, "adalah satu kebetulan bahwa Haryo Wisoko benar-benar berada di rumah Paksi." Pangeran Benowo pun kemudian telah menceritakan bahwa ia gagal menangkap kembali Haryo Wisoko. Sementara itu ayah Paksi Pamekasan pun melarikan diri. "Pangeran dan Paksi juga gagal menangkap Ki Tumenggung?" bertanya Ki Gede. "Aku tidak dapat melakukannya, Ki Gede. Tumenggung Sarpabiwada itu adalah ayahku, apalagi di hadapan ibu dan adik-adikku." Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk kecil, sementara Pangeran Benowo pun berkata, "Aku juga tidak dapat melakukannya." "Baiklah Pangeran, aku harus memerintahkan para petugas sandi untuk bekerja lebih keras. Ternyata mereka tidak mengetahui bahwa Haryo Wisoko ada di rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, dan bahkan mereka tidak tahu bahwa telah terjadi pertempuran di halaman belakang dan halaman depan rumah itu, rumah yang seharusnya diawasi karena nama Ki Tumenggung Sarpabiwada sudah terkait dengan gerakan Haryo Wisoko. Ketika Paman Haryo Wisoko dan Ki Tumenggung melarikan diri keluar dari lingkungan halaman rumah itu pun tidak diketahui pula oleh para petugas sandi. Jika saja rumah itu diawasi, meskipun mereka tidak tahu Paman Haryo Wisoko ada di dalam, mereka akan dapat melihat keduanya lari keluar melalui jalan dan menuju ke arah yang berbeda." "Ya Pangeran, ini merupakan kelemahan kerja para petugas sandi yang tidak dapat dibiarkan. Apalagi sekarang
setelah Haryo Wisoko lari dari rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Aku mohon maaf Paman, bahwa aku tidak dapat menangkapnya. Bukan salah pangeran, Haryo Wisoko termasuk bukan orang kebanyakan. Seharusnya aku datang ke rumah Paksi bersama Paksi dan Kakang Mas Sutowijoyo. Jika kami bertiga, Paman Haryo Wisoko tentu akan tertangkap. Semuanya sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah peningkatan pengawasan di seluruh Pajang. Mudah-mudahan Haryo Wisoko masih belum meninggalkan gerbang kota. Mudah-mudahan Paman, jawab Pangeran Benowo. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan pun kemudian berkata, "Silahkan duduk sebentar Pangeran. Dan kau Paksi, aku ingin berbicara dengan para petugas." "Silahkan Paman," jawab Pangeran Benowo. Ki Gede Pemanahan pun kemudian telah meninggalkan Pringgitan. Di Serambi Ki Gede Pemanahan memberikan perintah-perintah kepada seorang lurah prajurit yang bertugas. Pagi ini, semua pengawasan harus ditingkatkan, terutama di gerbang kota dan regol-regol di segala arah. Baik Ki Gede. Perintah Ki Gede akan segera aku sampaikan kepada Ki Lurah Suropodo. Setelah itu, perintahkan Ki Lurah Suropodo untuk segera menghadap. Baik Ki Gede. Sejenak kemudian, telah terdengar derap kaki 2 ekor kuda yang berlari kencang di jalan di depan rumah Ki Gede Pemanahan itu. Ketika Ki Gede Pemanahan kembali duduk di Pringgitan, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan sudah mendapat hidangan minuman hangat. "Minumlah," berkata Ki Gede Pemanahan yang kemudian duduk kembali bersama mereka. "Siapakah kedua orang berkuda itu Paman?" bertanya Pangeran Benowo. "Prajurit yang bertugas. Aku perintahkan mereka menghubungi Ki Lurah Suropodo." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, namun kemudian diraihnya mangkuk minumannya sambil berdesis. "Marilah Paksi, mumpung masih hangat." Paksi Pamekasan pun kemudian mengangkat mangkuknya pula, namun Paksi Pamekasan masih juga bertanya, "Ki Gede, aku sudah minum tadi, semangkuk," jawab Ki Gede Pemanahan sambil tersenyum. Namun sebelum mereka meletakkan mangkuk mereka, terdengar derap kaki kuda yang terputus di depan regol halaman. Seorang penunggang kuda telah menuntun kudanya memasuki halaman rumah Ki Gede Pemanahan. "Ki Lurah Suropodo," desis Ki Gede Pemanahan. Sebenarnya lah Ki Lurah Suropodo yang datang dan yang kemudian naik ke pendopo. "Marilah Ki Lurah." Ki Gede Pemanahan pun mempersilahkan. Ki Lurah pun kemudian telah duduk pula bersama mereka. "Apakah 2 orang yang aku perintahkan menemui Ki Lurah sudah sampai di rumah Ki Lurah?" Ki Lurah Suropodo mengerutkan dahinya. Dengan kerut di kening, Ki Lurah itu berdesis. "Belum Ki Gede, belum ada orang yang datang menemuiku. Aku juga belum pulang pagi ini." "Oh," Ki Gede mengangguk-angguk. "Ki Lurah ada di mana semalam?" Ki Lurah Suropodo itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan berganti-ganti. "3 orang prajurit Sandi terluka parah malam tadi," desis Ki Lurah. Ki Gede Pemanahan mengerutkan dahinya, sementara Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. "Kenapa?" bertanya Ki Gede Pemanahan. Para petugas Sandi yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada melihat Haryo Wisoko melarikan diri dari rumah itu. Mereka berusaha untuk menangkapnya, tetapi gagal. 5 orang yang mengejarnya, 3 orang terluka parah, sedang 2 orang yang lain terluka ringan. Tetapi Haryo Wisoko itu terlepas dari tangan mereka.
Tumenggung Sarpabiwada, seorang petugas sandi yang lain sempat melihatnya dan mengejarnya, tetapi juga tidak berhasil. Pangeran Benowo beringsut sejengkal. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, "Ceritakan apa yang telah terjadi semalam." "Pangeran," berkata Ki Lurah Suropodo. Para petugas sandi melihat pangeran dan Paksi Pamekasan memasuki halaman rumah Ki Tumenggung. Para petugas memang mendapat perintah khusus untuk mengamati rumah itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa para petugas tidak tahu bahwa Haryo Wisoko ada di rumah itu. Kehadiran Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan di rumah Ki Tumenggung seakan-akan memberi kesempatan kepada petugas sandi untuk beristirahat. Kami memang menjadi agak lengah, apalagi dari dalam rumah itu tidak ada isyarat apa-apa. Kami tidak mengetahui bahwa terjadi pertempuran di dalam rumah itu. Di halaman depan dan di halaman belakang, Pangeran Benowo meluruskan. Iya, di halaman rumah itu. Namun tiba-tiba saja, seorang petugas sandi melihat Haryo Wisoko melarikan diri lewat halaman belakang. Beberapa orang mengejarnya sampai beberapa ratus patok dari rumah Ki Tumenggung. Tiba-tiba saja Haryo Wisoko berhenti dan terjadilah pertempuran itu. 5 orang yang mengejar Haryo Wisoko itu pun terluka. 3 di antara mereka sangat parah. Dan Ki Tumenggung, seorang petugas sandi melihatnya dan berusaha menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Lalu kenapa kalian tidak segera memasuki rumah Ki Tumenggung? Seorang yang gagal mengejar Ki Tumenggung langsung lari ke rumahku. Ia ingin segera mendapatkan bantuan karena ia pun tahu bahwa beberapa orang kawannya tengah mengejar Haryo Wisoko. Yang lain, 5 orang menjadi pingsan, tetapi 2 di antaranya segera sadar. Mereka langsung merawat ketiga orang kawannya yang terluka berat sampai kami datang ke tempat kejadian. Lalu, kalian tidak menghubungi kami? Iya. Kami memasuki halaman rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, tetapi pangeran dan Paksi sudah meninggalkan rumah itu. Jadi Ki Lurah sudah memasuki rumah kami? Iya. Kalian bertemu dan berbicara dengan ibu? Iya. Kalian menakut-nakuti ibu dan adik-adikku? Tidak, Paksi. Kami hanya ingin mendengar apa yang telah terjadi di rumah itu. Wajah Paksi Pamekasan menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, "Apakah sekarang masih ada prajurit atau petugas sandi yang berada di rumahku?" Untuk mengamankan rumah itu, Paksi, ada sekelompok prajurit yang berjaga-jaga di sana. Ibuku akan menjadi ketakutan. Ia akan tertekan. Kenapa rumah itu harus dijaga? Kami justru ingin mengamankan rumah itu. Ki Tumenggung dan Haryo Wisoko mungkin akan datang kembali. Apa artinya sekelompok prajurit sandi? Jika Haryo Wisoko datang lagi ke rumah itu bersama ayah, maka Ki Lurah akan mengorbankan para prajurit itu, sebagaimana ke-5 orang yang mengejar Haryo Wisoko. Apalagi jika Haryo Wisoko dan ayah datang bersama 1 atau 2 orang kawan. Mereka sudah mendapat perintah untuk memberikan isyarat dengan panah sendaren. Berbeda dengan perintah bagi 5 orang yang mengejarnya. Perintah yang diberikan kepada mereka jangan membuat orang banyak menjadi resah. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba ia pun berkata, "Ampun Pangeran, ampun Ki Gede, hamba ingin mohon diri. Hamba harus menemani ibu hamba yang ketakutan karena prajurit-prajurit yang berada di rumah hamba itu. Mereka tidak berbuat apa-apa selain mengawasi keadaan. Hamba akan meyakinkan ibu hamba bahwa mereka tidak berbuat apa-apa sehingga ibu tidak menjadi ketakutan." Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak, namun Pangeran Benowo lah yang kemudian berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, sementara Pangeran Benowo pun berkata kepada Ki Gede Pemanahan, "Maaf Paman, aku akan menemani Paksi.
kami berdua akan segera kembali kemari. Biarlah pangeran di sini saja, aku dapat pergi sendiri. Tetapi Pangeran Benowo seakan-akan tidak mendengar kata-kata Paksi Pamekasan itu. Bahkan Pangeran Benowo lah yang lebih dahulu bangkit. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo telah melarikan kuda mereka menuju ke rumah Paksi yang dijaga oleh sekelompok prajurit. Mereka masih mempertimbangkan kemungkinan Ki Tumenggung Sarpabiwada kembali ke rumahnya bersama Haryo Wisoko. Sepeninggal Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo, Ki Gede Pemanahan pun bertanya kepada Ki Suropodo. Bukankah para prajurit itu tidak akan mengusik Nyi Tumenggung dan anak-anaknya? Tidak, Ki Gede, mereka hanya mengawasi keadaan. Mudah-mudahan mereka tidak membuat Nyi Tumenggung dan anak-anaknya ketakutan. Mereka tidak mendapat perintah untuk berbuat apa-apa selain mengamati keadaan, kecuali jika Ki Tumenggung pulang, apalagi bersama Haryo Wisoko. Bukankah mereka tidak akan memeriksa Nyi Tumenggung sebagaimana mereka memeriksa orang-orang yang terlibat dalam kejahatan? Tidak, Ki Gede, aku sendirilah yang tadi berbicara langsung kepada Nyi Tumenggung. Itu pun dengan sangat berhati-hati. Ki Gede Pemanahan pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, maka Ki Gede Pemanahan pun telah memberikan perintah-perintah baru kepada Ki Lurah Suropodo untuk semakin membatasi gerak Haryo Wisoko dan Tumenggung Sarpabiwada. Ki Suropodo pun harus lebih mentertibkan orang-orangnya yang bertugas agar keduanya tidak dapat keluar dari kota. Baik, Ki Gede. Namun sebelum Ki Lurah minta diri, Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Aku minta maaf bahwa aku mempunyai dugaan yang salah terhadap kesiagaanmu, Ki Lurah." Maksud Ki Gede? Aku dan Pangeran Benowo mengira bahwa para petugas sandi tidak mengetahui bahwa Haryo Wisoko dan Ki Tumenggung Sarpabiwada meninggalkan rumah Ki Tumenggung itu. Kami memang tidak segera memasuki halaman rumah itu, Ki Gede. Seperti sudah aku katakan, kami dalam keadaan yang sulit. Baru beberapa saat kemudian, kami dapat melakukannya. Justru ketika Pangeran Benowo dan Paksi sudah meninggalkan rumah itu. Iya, ternyata kalian telah melakukan tugas kalian dengan baik. Bahkan beberapa orang telah terluka parah. Tetapi kami gagal menangkap kembali Haryo Wisoko. Bukan salah kalian, Haryo Wisoko memang seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, jadikanlah pengalaman bahwa ilmu seorang prajurit sandi pilihan tidak dapat menangkap Haryo Wisoko. Iya, Ki Gede. Nah, sekarang lakukan tugas Ki Lurah dengan baik. Mungkin Ki Lurah akan bertemu dengan dua orang prajurit yang aku perintahkan untuk menghubungi Ki Lurah Suropodo. Demikianlah, maka Ki Lurah Suropodo itu pun minta diri untuk menjalankan kewajibannya. Sementara itu, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah sampai ke regol halaman rumah Ki Tumenggung. Keduanya pun segera turun dari kuda mereka dan menuntun kuda-kuda mereka memasuki halaman. Dua orang prajurit yang bertugas di regol segera menghentikan keduanya. Tetapi ketika prajurit itu melihat bahwa seorang di antara mereka adalah Pangeran Benowo, maka kedua orang prajurit itu pun segera mengangguk dalam-dalam. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun menambatkan kuda mereka pada patok-patok di sebelah pendopo. Marilah Pangeran. Paksi Pamekasan mempersilahkan, namun Pangeran Benowo berkata, "Naiklah, temui ibumu. Aku menunggu di sini." Demikian Paksi Pamekasan naik ke pendopo. Seorang lurah prajurit yang memimpin sekelompok prajurit yang bertugas di rumah itu pun mendekati Pangeran Benowo. Sambil membungkuk hormat, lurah prajurit itu pun berdesis,
Selamat datang, Pangeran. Apakah yang dapat kami kerjakan bagi Pangeran? Tidak apa-apa, aku tidak memerlukan apa-apa. Silakan naik, Pangeran. Silakan duduk. Pemilik rumah ini sudah mempersilahkan aku naik, tetapi aku akan menunggu di sini. Pemilik rumah ini, maksud Pangeran? Anak muda yang datang bersamaku itu adalah pemilik rumah ini. Anak itu Tumenggung Sarpabiwada. Iya. Apa yang akan dilaksanakan? Apakah anak muda itu harus ditangkap? Ditangkap? Kenapa? Bukankah kami harus menangkap Ki Tumenggung jika ia pulang? Demikian pula Haryo Wisoko jika ia datang lagi ke rumah ini. Apakah anak muda itu Ki Tumenggung Sarpabiwada? Bukan, Pangeran. Haryo Wisoko? Bukan juga, Pangeran. Jadi, apakah ia harus ditangkap? Lurah prajurit itu menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Lurah prajurit itu menjawab, "Tidak, Pangeran. Jika demikian, biarkan saja anak muda itu. Rumah ini adalah rumahnya. Ia berhak berbuat apa saja di rumah ini." Lurah prajurit itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk hormat pula. "Baik, Pangeran. Kembalilah kepada anak buahmu. Aku akan menunggu Paksi di sini." "Hamba Pangeran." "Di mana mereka?" "Mereka tersebar di seluruh halaman rumah itu, halaman rumah depan dan halaman belakang. Yang sedang beristirahat berada di gandok." "Kau sudah minta izin kepada Nyi Tumenggung?" "Minta izin apa, Pangeran?" "Minta izin untuk mempergunakan gandok itu." "Apakah aku harus minta izin?" "Tentu, rumah ini bukan rumahmu. Tetapi aku bertugas di sini." "Tugasmu apa?" "Mengamati rumah ini, menangkap Ki Tumenggung jika ia pulang, juga Haryo Wisoko jika ia kembali kemari." "Apakah kau juga mendapat tugas untuk menguasai rumah ini atau bagian-bagiannya?" "Tidak, Pangeran." "Nah, dengan demikian, maka kau harus tetap menghargai pemilik rumah ini." "Tetapi Ki Tumenggung tidak ada di rumah." "Jika tidak ada Ki Tumenggung, yang berhak atas rumah ini adalah Nyi Tumenggung." Lurah prajurit itu mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya, Pangeran." "Kau tidak boleh bertindak semena-mena terhadap keluarga Ki Tumenggung. Yang harus kau tangkap adalah Ki Tumenggung, bukan keluarganya, karena yang bersalah hanya Ki Tumenggung." "Tetapi Nyi Tumenggung tentu juga membantu, Pangeran, setidak-tidaknya melindungi orang-orang bersalah." "Kesimpulan itu kau ambil dari mana? Seberapa jauh kuasa Nyi Tumenggung di rumah ini? Jika Ki Tumenggung membentaknya, apakah Nyi Tumenggung berani melawan?" Sekali lagi lurah prajurit itu mengangguk sambil berdesis. "Iya, Pangeran." "Biarlah aku nanti menemui Nyi Tumenggung atas nama para prajurit. Aku harus minta maaf atas tingkah laku kalian." Lurah prajurit itu tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam. Dalam pada itu, Paksi Pamegas pun telah berada di ruang dalam menemui ibunya. Dengan mata yang basah, Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Mereka datang sepeninggalmu. Mungkin kau masih berada beberapa puluh langkah saja dari rumah ini. Mereka menguasai seisi rumah dan mengawasi segala sudut. Tetapi bukankah mereka tidak mengganggu ibu dan adik-adik serta seisi rumah ini?" "Mereka memang tidak sengaja mengganggu, Paksi. Tetapi kehadiran mereka serta sikap mereka terasa agak asing. Mungkin karena ayahmu dianggap seorang pemberontak, sehingga mereka dapat berbuat apa saja di rumah ini." "Seharusnya mereka tidak berbuat seperti itu. Aku akan berbicara dengan pemimpin mereka yang bertugas di sini." "Sudahlah, biar mereka memperlakukan kami sekendak hati mereka."
Itu tidak mungkin. Mereka akan dapat marah kepadamu. Kau bukan apa-apa, Paksi. Mungkin kau justru akan dianggap bersalah dan bahkan ditangkap. Mereka tidak akan menangkap aku, Ibu. Aku datang bersama Pangeran Benowo. Oh, di mana Pangeran Benowo sekarang? Ada di depan, Ibu, di halaman. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam, sementara Paksi Pamekasan pun bertanya, "Di mana adik-adik, Ibu?" "Mereka berada di dalam biliknya." Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Dengan nada berat ibunya berkata selanjutnya, "Biarlah mereka tidak terpengaruh oleh sikap para prajurit itu." Paksi Pamekasan masih mengangguk-angguk. Namun sejenak kemudian adik perempuannya keluar dari biliknya. Dengan sikap yang ragu ia berdiri di depan pintu biliknya itu. "Ada apa, Ngger?" bertanya ibunya sambil mendekati anak perempuannya. "Aku ingin ke Pakiwan, Ibu." Oh, ibunya menarik nafas dalam-dalam. "Pergilah." Tetapi ibunya tersenyum. Ia tahu bahwa anak perempuannya itu merasa takut karena kehadiran para prajurit. "Pergilah, mereka tidak akan memperhatikanmu." Adik perempuan Paksi Pamekasan adalah seorang gadis yang meningkat remaja, tetapi badannya yang tumbuh subur membuatnya nampak lebih tua dari umurnya, sehingga adik perempuan Paksi Pamekasan itu seakan-akan telah benar-benar menjadi remaja penuh, bahkan mendekati dewasa. Adik perempuan Paksi Pamekasan itu memang merasa ragu, namun ibunya berkata, "Pergilah ke Pakiwan, Ibu akan berdiri di pintu serambi samping." Gadis itu pun kemudian melangkah ke pintu diantar oleh ibu Paksi Pamekasan. Ketika anak itu keluar pintu, tidak dilihatnya seorang pun di halaman dan di sekitar Pakiwan. Karena itu, maka adik perempuan Paksi Pamekasan berlari ke Pakiwan yang hanya berjarak beberapa langkah itu. Demikian anak perempuannya itu masuk ke Pakiwan, maka Nyi Tumenggung pun telah kembali ke ruang dalam untuk berbicara dengan Paksi Pamekasan. Namun beberapa saat kemudian, keduanya terkejut mendengar adik perempuan Paksi Pamekasan itu menjerit. Dengan serta-merta keduanya dan bahkan adik laki-laki Paksi Pamekasan telah keluar pula dari dalam biliknya sambil mengusap matanya. Agaknya ia telah tertidur. Ketika ibunya berdiri di pintu, dilihatnya anak perempuannya itu berdiri bertolak pinggang sambil berkata lantang, "Kau mau apa? Kau kira kau siapa, Dua orang prajurit berdiri sambil tersenyum. Dipandanginya Nyi Tumenggung sambil berdesis, "Anakmu cantik, Nyi." Sebelum Nyi Tumenggung menjawab, adik laki-laki Paksi Pamekasan telah melangkah keluar pintu serambi. Namun Paksi Pamekasan menangkap lengannya dan berkata, "Biarlah aku yang mengurusnya." Paksi Pamekasan melangkah mendekati dua orang prajurit itu. Dengan nada berat ia pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Aku kakak anak ini." Oh, prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku hanya mengatakan kepadanya bahwa ia cantik." "Kau tidak pantas bersikap demikian terhadap seorang gadis, apalagi masih kanak-kanak. Apakah kau tidak melihat bahwa adikmu cantik? Bukankah ia anak Ki Tumenggung yang memberontak itu? Dan kau tentu juga anaknya." Kemarahan Paksi Pamekasan tidak tertahan lagi. Dengan tangan kirinya ia menampar mulut prajurit itu, sehingga prajurit itu terpekik kecil. Selain terkejut, sentuhan tangan Paksi Pamekasan terasa sakit sekali.
Prajurit yang lain dengan cepat bertindak. Ia pun segera meloncat dengan menjulurkan tangannya untuk memukul wajah Paksi Pamekasan. Tetapi Paksi Pamekasan mengelak. Tangan itu tidak menyentuhnya, namun justru tangan Paksi Pamekaslah yang terjulur memukul dada itu. Prajurit itu terdorong beberapa langkah surut, tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Sementara itu kawannya yang seorang lagi telah bersiap. Ia merasakan cairan hangat meleleh di pipinya. Ketika ia mengusap dengan punggung telapak tangannya, ia melihat darah yang segar. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan harus berhadapan dengan dua orang prajurit yang marah. Seorang di antara mereka berkata kasar, "Kau anak Sarpabiwada, kau juga akan memberontak seperti ayahmu? Atau kau akan menyerah? Jika kau mencoba melawan, maka kami bunuh pun tidak akan ada yang mempersoalkanmu, karena kau sudah memberontak seperti ayahmu." Paksi Pamekasan tidak menyahut, tetapi tiba-tiba saja ia meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar mengarah ke dada. Prajurit itu tidak sempat mengelak. Kaki Paksi Pamekasan menghantam dadanya dan melemparkannya beberapa langkah. Prajurit itu jatuh terkapar di tanah. Namun betapapun Paksi Pamekasan marah, tetapi ia masih dapat mengekang dirinya, sehingga ia tidak mempergunakan tongkatnya, meskipun tongkatnya itu ada di genggaman tangannya. Kedua orang prajurit itu tiba-tiba saja merasa ngeri melawan Paksi Pamekasan. Karena itu, seorang di antaranya telah bersuit nyaring. Beberapa orang prajurit pun berdatangan. Mereka tidak bertanya apa-apa. Tiba-tiba saja mereka telah mengepung Paksi Pamekasan. "Siapakah anak ini?" bertanya seorang prajurit yang baru saja datang dari halaman belakang. "Anak pemberontak itu," jawab prajurit yang mulutnya berdarah. Prajurit yang baru datang itu pun menarik pedangnya sambil menggeram. "Menyerahlah, kau kami tangkap." Tetapi sebelum mulutnya terkatup, tongkat Paksi Pamekasan pun telah terjulur dan berputar dengan cepat. Prajurit itu terkejut. Tiba-tiba saja pedangnya telah terlempar dari tangannya. Para prajurit yang lain yang mengepungnya terkejut pula. Mereka pun dengan serta-merta telah menarik senjata mereka. Dalam pada itu, adik perempuan Paksi Pamekasan telah berlari memeluk ibunya. Sementara itu adik laki-laki Paksi Pamekasan telah berlari ke ruang dalam untuk mengambil sebuah tombak pendek yang masih berada di pelonconya. Sedang tombak pendek yang satu lagi telah dibawa oleh ayahnya yang melarikan diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.